tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, yang Pak Ustadz ada 3 penanya, mungkin sudah dipahami satu persatu. Yang pertama, menjual barang, zakat uang apa barang Ustadz? Baik, yang pertama dalam masalah zakat itu ulama itu banyak sekali pendapat, sehingga nantinya kalau kita belajar sendiri itu biasanya kita lihat ada perbedaan-perbedaan. Tetapi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya. Hanya sebagian kecil yang tidak berpendapat seperti itu. Seperti misalnya Imam Asy-Syaukani. Kalau terkait dengan zakat perdagangan, dia yang pertama yang harus dipahami itu apakah dia itu harus dikiaskan dengan emas atau dikiaskan dengan pertanian panen, karena nanti kan beda persennya, iya kan, beda persenannya. Kalau dikiaskan dengan zakat pertanian atau perkebunan, maka persennya itu ada di antara 10, 7,5 atau 5. Kalau misalnya sebuah sawah itu dialiri air, maka 5 zakatnya. Kalau semuanya irigasi. Tapi kalau campur dengan air hujan, maka 7,5. Kalau murni air hujan saja dia pakai, maka dia hanya menggunakan 10. Dia menggunakan 10%. Iya, karena dia itu tidak ada modalnya, menyerap langsung ke alam. Kalau kemudian nantinya ulama yang menganalogikan, memperumpamakan bahwa zakat perdagangan itu dikiaskan dengan kemudian pertanian, maka nantinya itu cara pengeluarannya itu dihitung berdasarkan 1 kali perhitungan tutup buku, begitu. Ada juga kemudian nanti yang dia mengkiaskannya itu dengan emas atau perak. Jadi nisabnya itu dikiaskan dengan 85 gram itu dari modal induknya, sehingga nanti setelah setara dengan itu, maka dia harus keluar zakatnya 2,5% kalau dikiaskan dengan emas. Termasuk pertanyaan yang kedua itu, Ya, gaji suami Ustadz. apakah kemudian orang gajian bulanan itu harus dikasih keluar zakatnya? Sebagian ulama terdahulu itu mengatakan tidak ada zakatnya, tetapi ulama-ulama yang mutaakhirin itu mengatakan, semisal ulama yang bermukim di Qatar, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan profesi itu ada zakatnya. Alasannya begini, ada sekarang profesi itu, masa orang yang kerjanya itu hanya mengurus misalnya kambing 50 keluar zakatnya, kambing keluar zakatnya, sapi keluar zakatnya, 30 keluar zakatnya. Ada orang yang 30 sapinya, 100 kambingnya keluar zakatnya. Ada pekerjaan sekarang semisal notaris itu, pendapatannya itu bisa beli sampai 1000 kambing bisa dia beli itu. Ada pekerjaan seperti itu. Sehingga kemudian pekerjaan yang setelah dikiaskan dengan tadi zakat-zakat yang diwajibkan itu, maka harus dikeluarkan juga zakatnya. Makanya zakat profesi itu nantinya ada ulama yang mengkiaskannya itu dengan emas, berarti hitungannya itu akhir tahun. Tapi ada juga ulama yang mengkiaskannya itu dengan zakat pertanian, 1 kali panen, 1 kali terima gaji, keluar zakatnya. Jadi kalau gaji, tidak semua gaji ya, gaji yang hanya kalau misalnya dikiaskan dengan zakat pertanian itu 600 sekian kilogram gabah itu diuangkan, dikalikan dengan gajinya ibu, dibandingkan dengan gajinya ibu, kalau sama maka wajib keluar zakatnya. Ada nanti tabelnya itu, misalnya nanti di lembaga PKPU, itu bisa dihitungkan di situ. Apakah gajinya ibu itu sudah kena zakat atau belum? Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang saya bicarakan ini adalah kewajibannya. Tapi meskipun misalnya ibu gajinya sedikit, belum sampai bulugun nisab, belum sampai hitungannya, kalau ibu mau kasih keluar tidak apa-apa juga.
Kan tidak boleh juga dipaksa orang. Ada sapinya satu, tapi dia mau zakatkan. Siapa yang mau larang? Tidak bisa dilarang. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan bisa merusak hartanya kita. Dakinya harta yang harus dikeluarkan ini. Zakat profesi itu nanti dikiaskan dengan emas, berarti nanti dia ada haul dan nisabnya. Dihitung di akhir tahun. 85 gram Ustaz. Berapa Ya. gram kalau haul? 85 gram, ulama mengatakan 85 gram, ada juga yang mengatakan 95. Tetapi saya lebih menggunakan pendekatan 85 gram. Iya. Yang ketiga Ustadz, pertanyaan ketiga, Ibu harus lemah lembut. Iya, saya sudah mengerti yang tadi pertanyaannya. Jadi begini, tegas itu beda dengan keras, beda. Makanya dalam bahasa Arab itu pas ayat yang saya bacakan tadi itu kan kata asyidda'u, asyidda'u dari kata syadda. Dalam Al-Quran ada yang tanda begini itu tasdid, akar katanya sama itu, double dibaca kan, ada penekanan. Orang yang asyidda'u itu bukan kaku, karena kalau kaku dalam bahasa Arab itu namanya jumud. Jumud itu kepala batu itu, tidak bisa sama sekali dia berubah. Misalnya begini, kalau orang jumud itu, dia bilang begini, Masjid Agung Al-Kausar itu ada di Mandonga. Ada orang bilang, oh tidak, di Kendari kayaknya itu. Dia bilang, ih di Mandonga itu. Dia keras, Kendari. Wah itu, perhatikan, dia tidak mau melihat kebenaran dari sudut pandang orang lain. Padahal dia menggunakan ukuran kecamatan. Orang lain menggunakan kacamata kabupaten, kota madya. Kan bisa juga nanti orang mengatakan Masjid Agung itu ada di Sulawesi Tenggara, Al-Kausar, ya kan? Tiga-tiganya benar. Tapi kalau orang jumud itu kaku betul dia. Kalau bukan pendapatnya dipakai, tidak mau bekerja. Malas mengikut. Ah, begitu. Perhatikan. Yang ingin saya sampaikan begini, Bu. Dalam menyampaikan pesan itu ada tata aturannya, apalagi anak kepada orang tua. Perhatikan ayat Al-Qur'an. Ketika Musa disuruh nasihati Fir'aun, kata Allah, izhab, pergilah, nasihati itu Musa biqaulil layyinan, tapi kamu nasihati dia dengan kata-kata yang lembut sekali. Lembut, layyinan itu lembut sekali, pelan-pelan, hati-hati. Alasan pertamanya kenapa kira-kira Nabi Musa itu disuruh bicaranya baik-baik? Kenapa? Alasan pertamanya itu karena Fir'aun itu biar bagaimanapun itu bapak angkatnya Musa. Makanya terhadap orang tua itu kalimat saja itu hukumnya haram, itu bisa berakibat neraka. Anak-anak itu, pemirsa di rumah, kata saja sama orang tua itu neraka akibatnya itu. Apalagi melotot sama orang tua. Kemarin ada ibu-ibu mengatakan, tapi jengkel juga katanya, sudah tua itu saya punya mama, susah diurus, baru berteriak terus. Saya sampaikan begini, orang tua itu meskipun kemudian kita gunakan seluruh isi bumi ini untuk membalas itu orang tua, tidak bisa terbalas. Bahkan ada orang itu yang gendong ibunya, dia tawaf di Mekah itu, dia tanya Nabi, kira-kira sudah terbalas ini? Saya gendong dari sana, dari kampungku naik haji di sini, tidak pernah saya lepas ini. Dia bilang satu erangannya waktu dia mau dilahirkan, belum terbalas itu dengan kau gendong begitu. Satu erangannya saja mama itu, belum kamu dikasih keluar itu. Makanya sangat penting sekali dalam berkomunikasi itu biqaulil layyinan. Kata-katanya itu dikasih lembut betul. Terhadap ibu, apakah ibu harus mendiamkan kalau ada anak-anak yang melonjak begitu? Karena ibu mengatakan, diam itu emas Pak Ustadz. Saya ingin mengatakan begini, memang diam itu emas, Bu. Tapi bicara benar dan baik itu adalah berlian, lebih mahal dari emas. Jadi diam itu kadang juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Sama juga nanti dipahami oleh pihak yang diajak bicara itu, dia benarkan saya ini, tambah melonjak. Yang perlu diperbaiki itu tata cara penyampaiannya. Kalau misalnya jenisnya anak ibu pahami karakternya model besi, jangan langsung luruskan kayak begini.
patah, bukan anak ibu, enggak apa-apa, ya nanya orang lain saja Bu. Iya, anaknya tetangga. Kalau misalnya anak itu sudah dilihat ini keras, kalau orang yang dihadapi itu keras, cara meluruskannya itu pelan-pelan, berarti dia jiwanya besi, harus pakai api pelan-pelan dulu. Tapi kalau dia aluminium ditarik begini, langsung lurus. Jadi perhatikan orang yang ingin kita rubah. Kalau kakinya itu hanya panjangnya semeter, jangan disuruh lompat 5 meter. Karena kalau dia patah, yang salah itu bukan yang lompat, yang suruh lompat. Orang mau diajak agama, jangan langsung dipaksakan ikut di sini. Tetapi bisa kemudian kita pengajian di rumah saja. Karena ada orang itu berat kakinya kalau ke masjid. Kayak dia seret itu berapa ton itu kakinya, setengah mati. Oleh sebab itu penting menpsikologi, memahami pemikiran orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu mungkin. Saya kembalikan kepada Ibu Widya. Ya, baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Syiar Majelis Taklim Ramadan setelah pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak SP, Ketua DPRD Kota Kendari beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah bagi masyarakat Kota Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Raya Al-Kautsar Kendari mengucapkan marhaban ya Ramadan 1436 Hijriah 2015 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Ayo, ajak keluarga untuk beribadah bersama. Jadilah keluarga harmonis, keluarga bahagia. kunci sukses meraih takwa di bulan suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Majelis Taklim Nurul Vindayani, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal ibadah kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami Majelis Taklim Al-Ansar, Kelurahan Nahundape, Kecamatan Kendari Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Syiar Majelis Taklim Ramadan di 25 Ramadan 1436 Hijriah. Baik, kita lanjut diskusi. Ibu-ibu yang sudah pegang mic, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ode Salma Samsi dari Poasia. Pertanyaan saya, maaf Pak, saya terlambat. Mungkin tidak sesuai dengan temanya tadi Pak. Pertanyaan saya Pak, bagaimana Pak kalau bulan puasa ini, biasa kan kita terawih Pak, terus witir. Ada juga orang Pak terawih, witir, terus sambung tahajud. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nurjana silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak,
Nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Pastabikul Herat, Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia. Yang saya mau tanyakan Pak, masalah zakat. Ini masalah zakat peninggalan orang tua. Bagaimana itu bagi-baginya Pak? Sedangkan seperti saya ini kan cuma 2 orang laki-laki, perempuan 7, sedangkan harta ini cuma seperti 1 kintal tanah. Yang bagi-baginya itu Pak, saya mohon penjelasannya. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Harta warisan wabarakatuh. ya, harta waris. Ya, yang ketiga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yunan dari Majelis Taklim Nurul Rahmat Uwawua. Pertanyaan saya tentang zakat. Ketika di dalam bulan suci Ramadan dia lahir dan sebelum Ramadan berakhir dia pula meninggal dunia, apakah kita sebagai orang tuanya wajib mengeluarkan zakat? Zakat fitrah Bu ya? Iya, zakat Ya. fitrah maksud saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tidak usah, mungkin saya ulang. Ya, yang pertama tentang salat tahajud, witir. Ya, baik, silakan Ustadz. Baik, yang pertama, bagaimana kalau kemudian ada orang habis sholat taraweh, habis mengikut witir juga, dia lanjut lagi tahajud. Semua yang ibu sebut ini masuk dalam sholat sunnah muakkadah, bukan sholat wajib. Sholat yang sangat dianjurkan, hampir-hampir wajib. Memang ada dalil yang mengatakan bahwa tutuplah sholat sunatmu itu dengan witir. Sehingga nantinya berdasarkan ada orang melihat dalil ini tidak mau lagi kemudian sholat, bahkan ada yang sampai kemudian tidak boleh lagi sholat sunnah itu setelah witir. Tapi pendapat yang benarnya perlu dipahami bahwa ini adalah sholat sunat. Tidak ada pengharaman kalau kemudian orang sholat witir, sudah selesai witir mau sholat sunat lagi, tidak ada pengharaman, jadi boleh. Sehingga pendapat jumhur itu, meskipun ada hadis seperti itu hadis anjuran. Hadis anjuran. Jadi tapi habis tahajud enggak witir lagi Ustadz ya? Tidak lagi. Setelah kemudian tahajud tidak harus witir lagi, tidak lagi. Jadi seperti itu. Ini hanya anjuran supaya menutup sholat malam itu, sholat sunnah itu dengan witir. Kalaupun masih punya kekuatan, ibu misalnya habis sholat tarawih sudah witir dengan di masjid, tiba-tiba bangun sahur masih kuat, daripada tidak tersalurkan ini kekuatan, sudah juga memasak selesai semua, saya sholat lagi, bisa. Cuma nanti yang harus dibedakan, perhatikan, ada 2 jenis sholat. Ada sholat lail, ada sholat tahajud. Sholat lail itu adalah sholat yang dilakukan sepanjang malam itu tanpa tidur. Tapi kalau tahajud itu sholat yang harus ada tidurnya dulu, meskipun hanya 1 detik, ketiduran kameramen misalnya, boleh sholat itu. Itulah sebabnya sholat tahajud itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunat yang lain, karena dia harus syaratnya tidur dulu. Begitu. Keutamaannya lebih utama tahajud lebih utama daripada karena lain. udah gampang itu. Kalau sholat lain kan tidak pakai cara tidur, bahkan bisa ditarik lebih ke depan, sehingga menjadi sholat taraweh. Iya. Sholat istirahat namanya itu, sholat taraweh. Jadi kalau ibu taraweh sendiri di rumah, tidak ikut di masjid, taraweh di rumah, bisa 1 rakaat minum lagi sirupnya, enggak apa-apa. Tidak batal itu, tidak batal. Baru lanjut lagi. Rakaat kedua tambah lagi, mana kopi. Tapi jangan minum kopi kalau ibu-ibu. Teh saja kalau bisa. Kue. Begitu. Baik. Yang kedua, terkait dengan warisan. Iya, Ustadz. Jadi yang ibu tanyakan itu bukan zakat, tapi warisan. Warisan itu baru bisa dibagi kalau yang pemilik harta sudah meninggal. Jadi kalau orang tua bagi-bagi hartanya itu, kenapa bapakku ini bagi-bagi tidak sesuai dengan hukum waris? Memang bukan warisan itu, dia bagi karena masih hidup. Jadi berdasarkan keinginannya, kalau dia sayang anaknya ini kasih banyak-banyak. Makanya juga baik-baik sama orang tua, begitu. Iya, sama mertua baik-baik supaya lebih banyak dapat jatah. Kalau terkait dengan warisan ini ada hitung-hitungannya Bu, dan saya kira session ini tidak bisa saya jabarkan hitung-hitungannya.
Karena nanti itu kan kalau jumlah anaknya beda, berubah lagi. Berapa anak perempuan, berapa anak laki-laki. Coba kalau cuma ibu berdua saja laki-laki perempuan, itu pembaginya itu 2 dan 1. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Tapi kalau menurut saya ingin menghimbau sebenarnya, termasuk kita semua pemirsa Sultra TV, kalau ada tanah 1 kuintal, kita 9 bersaudara, idealnya itu kasih hartanya itu kepada saudara kita yang paling tidak mampu. Harta waris itu hanya dibagi kalau kemudian kita ini berselisih paham. Tapi kalau kita juga sudah mampu, sudah punya rumah sendiri, saya kira terlalu berlebihan itu tanah 1 kuintal kita kejar-kejar itu. Jadi saya sangat menganjurkan, ada betul itu aturannya di Quran, angka-angkanya jelas itu di Quran. Tetapi akan lebih bagus kalau saudara itu saling menguatkan saudara yang lain. Siapa yang mau kasih saudaranya ibu kalau bukan ibu, siapa? Jadi dilihat siapa yang paling butuh nih, kasih misalnya adek, enggak usah kita pakai itu ayat, tidak apa-apa. Lebih utama itu, sudah misalnya bagian kuntu adekku. Jadi saya anjurkan, apalagi tanah kecil begitu, dibagi 9 itu. Setengah mati itu nanti. Kecuali dijual baru dibagi rata uangnya. Tapi kalau saya anjurkan itu lebih bagus kita itu makan dari hasil keringat sendiri, lebih enak rasanya. Begitu. Tidak ada cerita Ustadz. Iya. Tapi kalaupun nanti ada deadlock, boleh datang ke saya hitungkan. Ya. Saya bisa bantu. Silahkan. Saya di IAIN Kendari nanti, jurusan syariah. Iya Ustadz. Yang ketiga, zakat fitrah lahir Ramadan, meninggal sebelum Idul Fitri. Jadi kalau kita berbicara siapa yang wajib zakat fitrah, zakat fitrah ini bedanya dengan zakat profesi tadi. Kalau profesi kan boleh keluar di luar Ramadan. Ada zakat khusus yang harus keluar di bulan Ramadan ini, dan ada waktu tertentunya, muayyin. Sudah ditentukan waktunya, itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu pendapat yang paling afdolnya dikeluarkan itu malam takbiran sebelum khatib Idul Fitri turun dari mimbar. Itu paling afdolnya. Tetapi kalau kemudian yang paling bagusnya itu ambil memang jangka waktu sebelumnya. Kalau bisa hari pertama